Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Yeni Sehir dengan memberikan sebilah pedang, Bala berkata, "Semoga perangmu diberkati, Osman." Dan saat Osman hendak pergi, seketika Bala menghentikannya lagi dengan berkata, "Osman, aku tahu ini bukan waktunya, tapi ada sesuatu di pikiranku. Jika kau merasa itu cocok, aku akan mulai hari ini." Saat reputasimu terdengar, orang-orang Turkmenistan datang ke suku kita. Baru-baru ini, kita mendapat banyak pendatang baru di Yeni Sehir. Kita memiliki banyak musafir yang datang dan juga pergi. Aku berpikir bahwa jika kita membangun dapur umum, itu akan membantu para darwis dan orang-orang miskin yang sedang dalam perjalanan. Mendengar ini, Osman mengatakan, "Pemikiran yang baik, Bala. Sungguh, kamu selalu memenuhi kekuranganku. Semoga Allah memberkatimu. Tentu saja kita harus cepat dalam melakukan perbuatan baik. Kita harus siap, banyak yang akan datang, tapi kita juga harus selalu berhati-hati." Dan Bala menjawab, "Ya, tentu. Terima kasih, Baim. Semoga Allah memberkatimu." Kemudian Osman pun pergi meninggalkan Yeni Sehir bersama pasukan Alpennya. Sementara itu, terlihat Connor yang tengah dalam misi, tiba-tiba sekelompok pria datang menghampiri seraya berkata, "Apakah kau tersesat, orang asing? Daerah ini tidak aman. Kau mungkin tidak tahu kapan masalah akan datang. Itu sebabnya kamu harus memberikan kami sesuatu yang berharga yang kamu miliki, atau mereka mungkin membunuhmu." Lalu Connor mengatakan, "Aku tidak memiliki sesuatu yang berharga, tetapi aku memiliki kekuatan untuk membunuh siapapun yang mencoba membunuhku." Dan saat salah satu pria hendak merampoknya, seketika Connor menahan tangannya seraya berkata, "Kau menindas orang cukup lama, tapi sekarang giliranmu." Kemudian dengan berani, Connor melawan para pria tersebut. Sayangnya, dia kalah hingga terjatuh tidak sadarkan diri. Dan saat pria itu menggeledah pakaian Connor, mereka menemukan sebuah wadah tinta dan membawanya pergi dari sana. Kembali lagi ke Yeni Sehir, di kedai mereka, Benggi berkata, "Alcicek, Aktemur berdamai dengan pamannya. Aku sangat senang." Dan Alcicek menjawab, "Ya, ibu, tidak ada lagi kesedihan." Namun Benggi mengatakan, "Tapi aku tidak mengerti. Jika Osman Bey akan dengan mudah memaafkannya, mengapa dia mengeluarkan Aktemur dari dewan?" Dan Alcicek menjawab, "Mungkin Ibu Aisyah berbicara dengan Osman Bey." Tidak lama Bala datang dan menyapa mereka. Kemudian Benggi bertanya, "Kau mau pergi kemana?" Dan Bala menjawab, "Pergi untuk melakukan sesuatu yang baik, Benggi Hatun. Itu perbuatan baik. Insya Allah, kami akan membangun rumah zakat di Yeni Sehir. Kami sedang mencari lokasi." Mendengar ini Benggi mengatakan, "Masya Allah, kau selalu sibuk." Kemudian Bala berkata, "Menantu, datanglah ke buka puasa malam ini jika Aktemur pergi. Mari kita berbuka puasa hanya untuk kita para wanita." Dan Alcicek menjawab, "Ya, kami akan datang." Kemudian Bala pun pergi dari sana dengan Benggi berkata kepada putrinya, "Alcicek, sekarang dengarkan aku baik-baik. Bicaralah pada Bala dan bergabunglah dengan rumah zakat amal." Mendengar ini Alcicek bertanya, "Apa yang akan aku lakukan, ibu?" Dan Benggi menjawab, "Kamu akan disukai semua orang. Kamu akan sibuk. Suamimu menaklukkan Marmaracik dan kamu akan menaklukkan hati semua orang. Beihut tidak hanya penaklukan, kamu memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Alcicek, ayolah, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan semua pekerjaan. Jika kamu ingin bermain besar, kamu harus mengambil langkah besar. Alcicek, berdirilah begitu tinggi sehingga semua orang akan mengira kamu adalah pemimpinnya." Kemudian Alcicek pun pergi dari sana. Sementara itu, Ismihan berkata kepada Naiman, "Aku menyelamatkan hidupmu dengan satu syarat, Naiman. Kau akan menghancurkan Osman. Kau akan menjauh dari Konya dan perbatasan. Semuanya akan menjadi milikku." Mendengar ini Naiman mengatakan, "Hidupku lebih kuat dari Konya dan perbatasan. Beri aku segel, karena segel itu tidak berguna bagimu.
Aku akan mengambil nyawamu dan segelnya jika aku mau, Ismihan, dan aku akan memiliki tanah ini. Jadi, mengapa aku harus menerima tawaranmu?" Seketika Ismihan mengatakan, "Untuk menguasai tanah ini, aku tidak akan peduli untuk mengambil nyawa siapapun, Naiman. Tetapi jika kita bertarung, kekuatan kita akan melemah. Osman akan menjadi satu-satunya yang menang. Itu sebabnya kita akan bekerja sama dan menghancurkan Osman. Baik kamu dan aku akan mendapatkan apa yang kita inginkan." Lalu Naiman berkata, "Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, Ismihan. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dengan membunuh Osman." Kemudian Ismihan memberikan segel itu kepada Naiman. Dan dengan kekuatan segel itu, para nokers yang masih hidup langsung berlutut tunduk terhadap si pemegang segel tersebut. Kemudian Naiman berkata, "Siapa yang bisa melawan pasukan ini, Ismihan? Kami akan memberikan apa yang mereka inginkan." Sahabat kita beralih ke Osman dan pasukan Alpennya yang tengah berlari menuju suatu tempat. Beberapa saat kemudian, setelah sadar dari pingsannya, Konur tiba di wilayah Kurudere untuk mengejar para perampok tadi. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku menghabiskan separuh hidupku, tetapi aku tidak pernah mengkhianati apa yang dipercayakan kepadaku. Tidak akan. Sekarang aku akan menjadi azabmu." Kemudian dia mulai mengintai para perampok tersebut yang sedang berada di dalam ruangan. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Terlihat Malhun dan Orhan tengah mengunjungi beberapa pedagang. Dengan Malhun berkata, "Semoga harimu baik. Apakah kau mengalami masalah?" Dan pedagang itu menjawab, "Alhamdulillah, tidak, Malhun Hatun." Namun pedagang lain berkata, "Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya padanya? Jangan pedulikan mereka, Malhun Hatun. Yang mereka lakukan hanyalah duduk diam di sana." Mendengar ini Orhan bertanya, "Apa masalahnya?" Dan pedagang itu menjawab, "Para pedagang dari Iznik mulai menetapkan harga terlalu tinggi. Mereka ingin 5 akca untuk sesuatu yang berharga. Kami tidak tahu harus berbuat apa." Lalu Malhun bertanya, "Kenapa mereka melakukan itu?" Dan pedagang itu menjawab, "Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah mereka menyebabkan banyak masalah bagi kami. Ini bukan bagaimana seseorang seharusnya berdagang." Kemudian Malhun berkata kepada pedagang sebelumnya, "Tuan, menurutmu mengapa kami ada di sini? Mengapa kau tidak memberitahu kami tentang masalahmu? Jangan khawatir, kami akan menemukan solusinya. Tapi jangan perlakukan kami seperti orang asing. Jika kau memiliki masalah atau keluhan, mention ada di sana." Lalu pedagang itu berkata, "Maafkan aku, Malhun Hatun. Tepat ketika kami berpikir bahwa undang-undang sewa yang baru meningkatkan berbagai hal, yang dimana orang-orang asing mulai menyebabkan masalah bagi kami." Kemudian dengan berbisik, Orhan berkata kepada ibunya, "Ibu, kita perlu mengurus masalah ini sekaligus. Berbagai hal tidak terlihat baik di sini." Dan Malhun mengatakan, "Ya, berbicaralah dengan semua pedagang di sini. Temukan orang-orang yang menyebabkan masalah. Mari kita lihat apa masalah mereka." Lalu Orhan mengatakan, "Mereka ingin mengalahkan kita dalam perdagangan karena mereka gagal melakukannya dalam pertempuran. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka." Dan Malhun mengatakan, "Baiklah, kalau begitu, Orhan Bey, kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, terlihat Ismihan, Naiman, dan para tentaranya tengah dalam perjalanan. Dengan Naiman berkata, "Jadi, dia akan memulai pengepungan, hah?" Dan Ismihan menjawab, "Jika dia berada di markas, itu berarti Yenisehirnya yang berharga tidak berdaya. Kita akan menempatkannya dalam lingkaran sedemikian rupa, sehingga dia tidak akan bisa keluar darinya." Lalu Naiman berkata, "Baik dia maupun keluarganya tidak akan dibiarkan hidup. Malam ini, aku akan menghancurkan Osman dan keluarganya." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Apakah kita akan menyerang markasnya?" Dan Naiman menjawab, "Pasukan ini akan berbaris di atas Osman." Lalu Ismihan bertanya, "Bagaimana dengan Mention?" Tidak lama mereka merasakan seperti ada pergerakan, dan itu membuat Ismihan sangat khawatir.
Kemudian beberapa tentara bertopeng datang berbaris, dan dengan santainya Naiman menghampiri mereka seraya berkata, "Bahkan jika kau tidak muncul, para prajurit akan menyelamatkanku. Tapi tugas mereka sekarang adalah menghancurkan rumah Osman." Lalu Ismihan berkata, "Ini akan berakhir malam ini." Kemudian Naiman mengatakan, "Ketika semuanya selesai, aku akan mengurusmu, Bayindir." Di dalam hatinya, Bayindir berkata, "Jika doa anjing akan diterima." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.